kepada Adam di dalam Taman Eden, Adam, kamu jangan lupa sholat. Nanti kalau kamu nggak sholat, kamu tak usir loh dari surga. Adam, jangan lupa baca surah Al-Fatihah dan surat ayat kursi. Adam bingung, apa itu Tuhan ayat kursi? Apa itu Tuhan Al-Fatihah? Adam, kamu harus puasa. Kalau nggak puasa, kamu nanti usir dari surga. Sama Tuhan, perintah Tuhan disuruh makan apa disuruh puasa, teman-teman? Di dalam Taman Eden loh, Nisa bilang, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kamu baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tinggallah kamu di taman ini, katanya. Makan, kamu boleh makan dari semua buah-buahan dalam taman ini. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makannya, karena pada hari kamu makannya kamu akan mati. Adam disuruh puasa nggak di dalam Taman Eden? Peraturan itu ada, ritual-ritual itu agama itu ada setelah Adam jatuh dalam dosa. Adam, jangan lupa ya, besok kamu Jumatan harus ke masjid. Menurut Muslim, Adam itu ibadah bahkan naik haji ke Mekah, teman-teman. Kenapa? Saking mabuk agama, mereka berpikir bahwa Adam itu mesti naik haji ke Mekah. Kalau nggak naik haji, nggak mabrol, ini nggak bisa selamat. Nuh, tawaf pada waktu dia di Bahtera. Ini Anda nggak percaya? Saya boleh buktikan. Bahteranya Nabi Nuh itu tawaf keliling 7 kali di Ka'bah. Karena Nuh itu haji Nuh alaihissalam. Karena di dalam pikiran mereka itu agama. Mereka itu mabuk agama. Karena di dalam Quran dikatakan inilah agama yang diridhoi Allah. Pikiran mereka itu agama. Tapi Alkitab mengatakan no. Mindsetmu adalah mindset cara pandang kerajaan surga. Maka ada Insan Moko Ginta itu berkata, di mana Yesus kenal orang Kristen? Apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Di mana Yesus mendirikan agama Kristen? Di mana Yesus itu disebut sebagai orang Kristen? Apakah Yesus itu beragama Kristen? Pertanyaan ini muncul. Kenapa? Karena mereka tuh salah baca Alkitab. Mereka berpikir Allah itu menciptakan religion, agama. Ini yang saya bilang mabuk agama. Padahal Allah tidak pernah menciptakan agama. Allah menciptakan kerajaan atau kingdom. Maka ketika Yesus lahir, Yesus itu tidak lahir sebagai penginjil yang menyebarkan agama Kristen atau mengkonvert orang Yahudi jadi Kristen. Dikatakan apa? Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan jadi misionaris. Namanya anak itu Yesus. Dan dia akan menjadi seorang misionaris dan seorang penginjil, dan dia akan membuat banyak orang menjadi Kristen. Ada kayak begitu? Enggak kan? Malaikat Gabriel datang kepada Maria ngomong apa? Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu akan menamai dia Yesus. Dia akan disebut kudus, anak dari Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada anakmu ini apa? Tahta Daud, kerajaan. Dan Yesus ini akan menjadi raja, dan dia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub, dan kerajaan Yesus tidak akan musnah. Lah kok sekarang kita jadi ribut masalah ritual agama. Kalau aku cara ibadahku tidak begini, lalu tidak cuci-cuci, basuh-basuh, di luar agamaku, di luar denominasi gerejaku ini, sesat. Kenapa sekarang kita ribut soal ritual agama? Karena kamu tidak melihat Alkitab dengan kacamata mindset kerajaan kingdom. Yesus tidak dilahirkan untuk mendirikan ritual-ritual agama. Ya. Kalau cara doanya tidak sujud, Bu Sofi, kamu berdiri lalu
tengadah begini. Kalau kamu tidak sujud, tidak sah sholatmu. Kamu tidak masuk surga. Ngerti? Kenapa? Karena agama itu diciptakan oleh manusia. Ritual-ritual itu diciptakan oleh manusia untuk mereka pikir mereka masuk ke dalam surga atau jannah. Pada cara kembali ke Taman di Eden, cara kembali ke jannah, bagaimana? Tuhan sudah kasih caranya. Apa itu? Menerima dia, lahir baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ngerti? Tapi sekarang kita ribut. Pokoknya di luar denominasi gerejaku, kalau sembayangnya tidak pakai asap-asap, sembayangnya tidak pakai, kalau ibadahnya tidak pakai baju tertentu, baju kerajaan, kalau sembayangmu itu tidak bersujud, kalau kamu berdiri, berdoa sampai berdiri, oh rak sah iki. Ngerti? Padahal Yesus bicara mengenai kingdom kerajaan. Yesus itu tidak lahir sebagai penginjil atau misionaris, saya kasih tahu Anda. Yesus itu lahir as a king. Tujuan dia dilahirkan. Dia kerajaannya akan memerintah selamanya. Makanya di dalam Matius 2 ketika Yesus lahir, orang Majus itu bertanya, di manakah dia penginjil Yesus Kristus itu yang baru dilahirkan? Enggak kan? Orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi itu yang baru dilahirkan? Kami hendak datang dan menyembah dia, raja. He was born as a king. Maka dia membawa hukum yang baru. Kenapa? Kenapa Yesus membawa hukum yang baru? Karena dia raja. Setiap firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut seorang raja itu menjadi satu hukum. Ngerti? Menjadi satu hukum. Karena dia raja, dia membawa hukum yang baru. Hukum kasih. Alkitab menyebutnya hukum kasih karunia atau hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life. Itulah hukum yang baru yang keluar dari raja kita yang bernama Yesus. Ngerti ya? Ngerti teman-teman? Yesus datang itu tidak bawa agama. Ya, sekarang kita lihat apa itu kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang fasik apabila kerajaan Allah akan datang, apa sih tandanya kerajaan Allah itu akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu bukan fisik. Tapi kamu mengharapkan rumah yang fisik. Kamu bilang istana, nanti bu istanaku tuh luas kebunnya. Kenapa? Karena pada waktu dia tinggal di bumi, dia tuh rumahnya tuh ngontrak atau ngekos. Padahal dia senangnya berkebun. Lalu dia nanti rumahku di surga, kebunnya luas Bu Sofi. Nanti aku bisa bercocok tanam di rumahku yang ada di surga itu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Kerajaan Allah itu bukan kerajaan fisik, bukan kerajaan materi loh. Ngerti? Datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Bukan suatu tempat. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi orang itu mesti paham apa yang maksud kerajaan Allah ini. Karena Yesus berkata begini, barang siapa yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tapi tidak ngerti, dia dengar firman nih, kamu dengerin saya, atau kamu mendapatkan pengajaran, tapi kamu nggak ngerti firman tentang kerajaan Allah, maka apapun juga yang ada padamu akan diambil oleh iblis, karena kamu nggak ngerti. Tadi ya, barang siapa mendengar firman tentang kerajaan, tapi dia nggak ngerti, maka dia akan diambil, dia nggak bakal ngerti tuh, jadi bodoh selama-lamanya. Udah, ya, gitu. Jadi kerajaan Allah itu maksud tempat, diketahui, bukan soal makan minum atau kawin mengawinkan, ngerti ya? Tapi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah di tengah-tengah kita, di mana Allah sebagai raja di antara kita. Itu kerajaan surga. Ngerti? Sama seperti pada zaman dulu, Allah itu mau menjadi raja bagi Israel. Tapi bangsa Israel mengatakan apa? Allah nggak kelihatan. Masa mau jadi raja kita? Kita minta manusia aja. Kita minta seperti bangsa-bangsa itu, rajanya itu manusia. Masa raja kita tuh Allah yang nggak kelihatan? Mereka minta supaya raja kita tuh manusia aja. Maka Allah itu turun
ke bumi ini. Dia mau menjadi manusia supaya dia bisa meraja di tengah-tengah kita. Dia bisa menjadi raja kita secara lahiriah. Ini Anda mesti paham dulu konsep kemesiasan dan konsep kerajaan yang dikatakan Yesus di dalam Alkitab kita. Betul ya? Gitu ya teman-teman ya. Apa ini ya? Satu aja ya, satu-satu. Muslim apa Kristen? Open camp, Pak. Pak Soladio, Muslim Kristen, Pak? Ya, Kristen. Silakan open camp, Pak. Tuh masih nggak bisa open Yang mana camp. ya? Ya, Bapak masih belum bisa open camp. Oh ya, belum bisa ya. Oh ya udah. Oke, apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, gimana ya? Ini aku bosanin juga sih baru main TikTok gitu. Cuma ini Bu Sofi, aku sih ini ya nengok sekarang zaman kita ini, anak-anak muda kita ini yang gadget, semuanya aku nengok orang itu imannya sangat lemah pertumbuhannya gitu Bu. Saya kiranya harus kita mempunyai konsep atau metode untuk membuat orang itu bergairah untuk membaca firman Tuhan gitu. Soalnya sekarang ini nengok gadget sekarang, ya aku kita ke gereja pun yang gadget tuh nggak terlalu banyak gitu sih. Ya, itulah tugas kita Pak, bersama tugas gereja bersama, bagaimana supaya generasi muda ini bisa berapi-api di dalam Tuhan ya, dengan pengertian yang benar. Saya rasa seperti itu. Ya kalau khotbahnya di gereja khotbah yang membosankan, ya mana ada orang datang Pak. Ya, tapi kok ada yang kayak macam terlalu ini pun ya, euforia pun itu pun terlalu cepat semangat cepat. Ya ini juga sih. Ya biasanya kok terlalu berkobar-kobar pun yang cepat dipadam juga apinya itu ya, kayak macam kita lihat itu yang kayak macam ya, bukan kita mendiskreditkan mendiskriminasikan ya gereja-gereja teori kemakmuran ya, itu kan membuat euforia yang terlalu ini kan besar gitu, tapi ujung-ujungnya para genjet yang kesana itu nggak mengerti itu istilahnya yang tadi Bu Sofi bilang itulah yang tadi tentang mereka nggak ngerti tentang kerajaan. Itu kita karena kita orang itu nggak tahu kerajaan, orang tahunya yang kayak macam tadi yang Ibu Sofi bilang itu kan ya, tentang kebangkitan tubuh itu yang istilahnya yang kita bilang ya, istilahnya dibilangnya kerajaan surga apa kan, istilahnya yang ya padahal kita ini tubuh kita ini ibarat ibarat tubuh tubuh ini kita bilang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus udah berarti udah tubuh tadi yang Ibu Sofi bilang itu tadi, lupa pula kan ya. Kalau tubuh kita tidak bisa diperbarui di dunia ini Pak, tubuh kita akan mati, akan mengalami tua, sakit penyakit, mati ya, tapi nanti kita akan menerima kebangkitan tubuh. Itu maksudnya keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah roh, jiwa, dan tubuh, bukan kita masuk surga. Ada banyak orang, aku diselamatkan, itu maksudnya dia tuh masuk surga. Bukan, diselamatkan itu artinya roh kita dilahirkan kembali, diciptakan lagi, jiwa kita itu dibaharui, diciptakan ulang dibaharui. Tubuh kita nanti akan diselamatkan, yaitu pada hari kebangkitan tubuh, gitu loh maksudnya. Itu maksudnya keselamatan. Nah ini konsep ini orang jarang yang ngerti. Oke, saya rasa itu dulu ya Pak ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Ya. Oke Bu, salam semuanya Bu ya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Gitu ya teman-teman, emang ini memprihatinkan ya. Ini tadi sudah kan ini kayaknya nih. Ini udah apa belum nih? Silakan open cam Pak, Muslim Kristen. Ya, nama Pak. Kristen. Ya, silakan open cam Pak. Ya, dari mana itu Pak? Yang diwahyukan. Dari mana Pak? Kristen dari Sumatera. Oke, shalom ya buat Sumatera, kasih tepuk tangan dulu. Ya, kenapa Pak? Mau tanya Bu, itu yang diwahyu kan ada beberapa kali itu disebutkan bahwa surga atau Yerusalem baru itu yang turun langsung dari, katanya itu apa itu? Yerusalem baru turun ke bumi. Apa itu bumi? Ya.
Ya tadi saya tadi sudah menceritakan panjang lebar, tadi Bapak ngikuti nggak? Ngikuti, tapi setengah tadi pulang kerja dari Ya, jadi kalau jam 12 tadi. Oke, kalau bagi teman-teman di TikTok ya, mungkin yang tadi nggak ini, saya rekam di YouTube. Jadi Anda bisa cari ini sudah 2 jam 26 menit saya rekam supaya Anda mendengarkan pengajaran ini dari awal. Ya, 2 jam 26 menit. Anda cari, ada 3 YouTube yang saya live-kan secara langsung, Al Hayat Apologetika Indonesia, Al Hayat Debate Channel, dan Al Hayat Islamologi Channel. Ya, ada tiga YouTube itu semua subscribe, Anda subscribe semuanya ya, supaya kalau satunya hilang Anda masih punya backup lainnya. Anda bisa lihat lagi dari awal pengajaran tadi. Nah, apa itu langit yang baru dan bumi yang baru? Oke, Bapak tunggu di bawah dulu ya. Saya jawab tadi. Tadi saya sudah menceritakan. Penghakiman. Nah, ini bedanya agama termasuk Islam dengan Kristen. Kalau agama-agama di luar Kristen, agama lain, itu mereka berpikir bahwa penghakiman Allah itu nanti di akhir zaman. Ngerti? Mereka percaya pada hari pembalasan, hari penghakiman. Apa yang dibalas pada hari penghakiman itu? Mereka percaya bahwa penghakiman atas dunia ini itu nanti, bukan sekarang, nanti. Lalu mereka berpikir kalau amalku cukup, amalku, ibadahku, aku berbuat baik, maka nanti aku bisa membeli surga dengan amal baikku itu. Aku bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim, aku bisa masuk ke jannah, ke surga dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikanku. Aku bisa lolos nanti aku ditimbang, katanya gitu. Nanti kalau amalku itu lebih banyak daripada dosaku, maka aku bisa masuk surga. Kalau amalku kurang, aku banyak dosanya, aku masuk neraka. Itu pikiran mereka. Karena mereka berpikir bahwa penghakiman itu nanti. Tapi Alkitab tuh tidak mengatakan demikian, teman-teman. Alkitab kita mengatakan penghukuman Allah dan penghakiman Allah akan dunia ini bukan nanti, di akhir zaman, tetapi sudah dijatuhkan Allah di dalam taman di Eden. Jadi Allah itu sudah menghukum dunia ini, menghakimi dunia ini di taman di Eden. Bersamaan dengan kejatuhan Adam, manusia pertama, maka dosa masuk ke dalam dunia, ada kutuk. Sudah dihukum sama Allah, kamu harus mati, ada kematian. Ada sakit penyakit. Ada apa? Kemiskinan, ketelanjangan, ketakutan, apalagi hal-hal yang buruk, hal yang jahat ada di dunia ini. Karena bumi ini sudah kena kutuk dan penghukuman Allah. Di hadapan Allah kita semua ini sudah mati. Ngerti enggak ini? Ini Anda mesti pahami dulu nih. Makanya Yesus berkata begini, aku turun dari surga, aku datang dari surga, supaya kamu mempunyai hidup. Lu kan aku sudah hidup, Tuhan. Enggak, di hadapan Allah, karena kamu itu tidak punya akses kepada buah pohon kehidupan tadi, kamu mati. Secara roh kita mati, secara rohani kita mati. Kita nggak bisa lagi punya relasi dengan Tuhan. Jauh dengan Tuhan. Ngerti? Lalu apa? Secara rohani, secara jiwa kita rusak. Secara roh kita mati, secara jiwa kita rusak. Cara berpikir yang keliru, gambar diri yang salah, betul? Ada orang yang mengatakan begini, Bu Sofi, aku ini perempuan yang terjebak dalam tubuh yang salah. Ada lihat kemarin nggak pidatonya Donald Trump? Dia mengatakan apa? Amerika sekarang hanya mengenal 2 macam gender, male and female. Dia tidak lagi membolehkan anak-anak itu diubah gendernya, dioperasi. Dan Trump berkata apa? You are made perfectly by God. Jangan ada lagi orang yang
Itu jiwanya rusak karena aku ini perempuan tapi terjebak Bu dalam tubuh laki-laki. Atau ada yang berpikir sebaliknya, aku ini laki-laki Bu, terjebak dalam tubuh perempuan. Jiwanya rusak. Udah, dia tuh nggak ngeh, aku ini laki-laki apa perempuan, dia bingung. Ngerti? Bingung. Itu rusak jiwa kita. Ngerti nggak? Ada orang yang minder, kayak saya dulu orangnya minderan, nggak bisa ngomong. Kenapa? Rusak jiwa kita. Cacat. Itu jiwa kita. Ngerti ya? Ngerti ya? Lalu apa? Tubuh kita, karena kita tidak bisa lagi berelasi dengan kerajaan terang itu, kita terputus dari kerajaan surga. Maka hubungan kita dengan kerajaan surga itu tidak baik. Dikatakan kita itu berseteru, penentang, pemberontak, menjadi lawan bagi kerajaan surga. Karena kita berada di bawah kerajaan iblis. Kita berada di bawah kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Lah, apa yang terjadi? Maka kita semua harus mati. Karena Adam yang pertama itu menjual kerajaan manusia di bumi ini kepada kerajaan kematian, yaitu kerajaan kegelapan. Anda baca itu di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2. Maka Yesus datang sebagai raja. Kalian ingat gak tadi yang ditanyakan si Ustadz Waifin aja tadi? Lukas 4, Matius 4 dan Lukas 4 itu bicara hal yang sama, yaitu pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Kalau saya, itu AI ya judulnya begitu, pencobaan Yesus oleh iblis. Mereka berpikir begini. Mereka berpikir begini teman-teman. Tuhan kok dicobai iblis? Karena mereka tidak tahu misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus datang sebagai Adam yang kedua, menggantikan kedudukan Adam pertama yang sudah gagal. Di dalam Matius 4 dan Lukas 4, itu kalau saya boleh memberi judul sendiri, parafrase sendiri, saya kasih judul begini: peperangan Yesus melawan kerajaan kegelapan sebagai Adam yang kedua. Yesus dicobai sama seperti manusia pertama, dicobai di dalam Taman di Eden. Manusia pertama gagal, tapi Yesus manusia kedua itu berhasil. Pencobaannya sama. Ngerti? Di dalam Taman di Eden, manusia pertama itu si penentang ini, Satan ini berkata begini. Bukankah Tuhan Allah berfirman semua buah dalam taman ini kamu gak boleh makan? Lalu yang perempuan ini berkata begini, Adam yang perempuan ini berkata, dua-duanya bernama Adam ya teman-teman pada waktu itu. Adam yang perempuan berkata begini, enggak, boleh kok. Cuman katanya, buah yang satu ini, buah pohon yang satu ini, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, jangan makan, jangan kamu raba, apalagi kamu raba. Jangan kamu raba, apalagi kamu makan. Sebab pada waktu kami makan, nanti kami mati. Kami mati. Tapi setan berkata apa? Penentang, pemberontak ini berkata apa? Sekali-kali tidak. Allah bohong katanya, kamu gak akan mati enggak? Bahkan ketika kamu makan itu, buah pohon pengetahuan ini juga disebut the tree of wisdom, karena dia memberi pengertian, disebut juga pohon kebijaksanaan atau pohon hikmat. Ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hadaf Tofara di dalam Alkitab kita itu disebut juga dengan the tree of wisdom. Ngerti ya? Atau pohon hikmat. Dia memberikan pengertian, memberikan hikmat tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Lalu iblis berkata ini, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati kok. Melainkan matamu akan terbuka dan kamu menjadi sama seperti Allah. Jadi pencobaan ini juga dilakukan Yesus. Ubah batu ini menjadi roti kalau kamu anak Allah. Makanan. Lalu saya berkata apa? No. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan juga dari lahem, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata Yesus. Cobain lagi. Kalau kamu jatuhkan dirimu dari hubungan baik suci ini, kamu gak akan mati. Sama seperti ketika Satan mencobai Adam yang pertama, kamu gak akan mati enggak? Tuhan itu bohong. Dia akan menyuruh malaikat yang menatang kamu di atas kakimu, dan kamu gak akan mati. Lalu sebab apa? Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu pencobaan yang ketiga, ini perhatikan nih pencobaan yang ketiga. Iblis, Satan itu. Iblis, diabolos atau Satan itu berkata begini. Dia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan manusia di bumi ini dengan segala kemegahannya, kemuliaannya. Tuh.
Lalu iblis berkata begini kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, sujud menyembah kepadaku. Semua kerajaan manusia di bumi ini akan aku berikan kepadamu, dan semua otoritas dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab semua kerajaan manusia di bumi ini telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Pertanyaan saya, siapa yang menyerahkan kerajaan manusia ini ke dalam tangan iblis? Ya Adam yang pertama. Maka Yesus itu disebut Adam yang kedua yang mengambil alih kembali kerajaan manusia di bumi ini, yang lepas daripada otoritas kerajaan surga. Ngerti ya? Maka berkali-kali di dalam kitab Anda, bahasa Indonesia Anda, LAI di Kejadian pasal yang ketiga, LAI itu memberikan judul kejatuhan manusia, the fallen of man, betul? Betul. Tetapi kalau saya boleh memberi judul sendiri, saya parafrasekan sendiri. Kejadian pasal yang ketiga itu adalah pemberontakan Adam. Adam itu melepaskan kerajaan manusia di bumi ini. Dia merdekakan, dia lepaskan dari otoritas kerajaan surga, dan dia jual kerajaan manusia di bumi ini kepada kerajaan iblis atau kerajaan kematian dan kerajaan kegelapan. Maka sejak saat itu kerajaan manusia di bumi ini menjadi penentang, berlawanan dengan kerajaan surga. Tidak lagi satu agenda. Kerajaan surga ngomong apa? Kerajaan manusia di bumi nggak bisa lakukan. Ditentang. Kerajaan surga mengatakan hanya ada dua gender, male and female, zakar dan nekeba. Kerajaan manusia di bumi menentang, katanya ada 13 gender, bukan cuma dua. Hah? Boleh female, boleh female. Ngerti nggak? Nggak jelas ada 13 gender. Itu namanya menentang kehendak surga. Dan pemberontakan kehendak surga ini tidak diinginkan Tuhan. Dia ingin supaya kerajaannya itu datang di bumi ini, supaya kehendak surga itu terjadi di bumi kita ini. Lalu karena langit dan bumi kita yang pertama ini sudah rusak akibat dosa dan penghakiman Allah itu sudah dijatuhkan Tuhan di dalam Taman Eden. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata apa? Kehendakku, rencanaku, tujuan penciptaanku tidak akan pernah bisa digagalkan. Sekalipun iblis mencoba menggagalkannya dengan cara membujuk Adam supaya rencana Allah di bumi ini gagal. Tapi Raja Surga kita turun ke bumi. Dia mengambil alih kembali otoritas surga di bumi ini. Dan tujuan dia adalah apa? Nanti kata Tuhan dalam Yesaya 65 ayat 17. Aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat ini. Ayat yang ketiga, Wahyu 21 ayat 3 dikatakan apa? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah kita. Siapa kemah Allah? Yesus Kristus. Ya, bait suci Allah itu Yesus Kristus. Dan dia akan diam bersama-sama dengan kita. Dan kita akan menjadi umatnya. Dan Yesus akan menjadi Allah kita. Perhatikan ayat yang keempat. Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Dan kematian, maut tidak akan ada lagi. Berarti tidak ada lagi dosa. Kenapa? Karena maut ada karena upah dosa. Maka kalau dikatakan tidak ada lagi maut, artinya tidak ada lagi dosa. Di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Tidak? Tidak ada lagi dosa. Karena itu tidak ada lagi kematian di sana. Ya, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini tujuan Allah datang ke bumi ini. Bukan membawa manusia ke surga, tapi membawa surga itu turun ke bumi. Begitu loh. Ini yang gak dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen. Ya lah itu pengen ke surga terus gitu. Kalau Muslim ditambahin nanti di surga ada 4 sungai, sungai Kamar, sungai Madu, sungai susu, apa sama sungai apa itu lagi. Ditambahin lagi nanti aku dilayani 70.000 laki-laki. Ditambah lagi aku dilayani oleh 72 bidadari berdada montok. Nanti aku mandi dimandiin, dicebokin katanya.
Ya, dia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Jadi tujuan Allah datang ke bumi adalah menjadikan ciptaan baru, menciptakan ulang, mengembalikan kepada rencana besarnya sejak semula, kepada tujuan penciptaannya sejak semula ketika dia menciptakan langit dan bumi ini, dan mengembalikan kepada tujuan penciptaan ketika dia menciptakan Adam yang pertama. Ini ya, maka di Wahyu 5 kalau Anda baca, ini kita baca di Wahyu 5. Apakah tujuan manusia itu ke surga? Anda baca tadi ayat mulai ayat 9-10. Engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa dan bahasa dan kaum. Jadi tujuan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Itu apa tujuannya? Ayat ke-10, Wahyu 5 ayat 10, perhatikan ini. Dan Yesus membuat kita bukan masuk surga, dia membuat kita menjadi kerajaan. Dia mengembalikan lagi kerajaan yang dihilangkan Adam yang pertama ini. Dia mengembalikan lagi posisi kita sebagai raja di bumi ini. Dan kita akan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dikembalikan lagi keimamatan yang rajani. Adam yang pertama itu royal priest. Adam yang pertama, manusia yang pertama, itu juga disebut juga dengan royal priest atau imam dan sekaligus raja, seperti gambaran Melkisedek. Ngerti ya? Adam yang pertama itu imam sekaligus raja. Dikembalikan lagi, dijadikan lagi kita imam-imam bagi Allah kita, dan apa? Dan kita akan memerintah, penguasa, menjadi Tuhan, menjadi kurios. Di mana? Di bumi yang baru. Itu maksudnya, teman-teman. Yesus jadi menebus kita dengan itu bukan membuat kita dari neraka ke surga, bukan. Keselamatan itu sekarang di bumi ini sudah terjadi dan sedang dilakukan oleh Roh Allah. Tadi loh yang kita baca di dalam kitab Titus. Keselamatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus terus-menerus di dalam hidup kita. Sampai nanti dikatakan kepenuhan dari keselamatan itu, yaitu pada waktu nanti kita dibangkitkan dengan menggunakan tubuh yang baru dan menghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Maka dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan dan kuasa Allah kita dan Mesiasnya. Paham? Gitu ya, saya rasa teman-teman ya. Yang muslim coba. Saya mau yang muslim coba.